Alhamdulillah, salatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kembali kita dapat bersilaturahim walau melalui Zoom untuk bersama-sama kembali mempelajari dan membahas syariat junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang berkaitan atau berhubungan dengan sirah nabawiyah, yaitu sejarah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang Rasul sebagai masyarakat biasa dan sebagai pemimpin negara. Tentunya Nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi yang memang dapat dijadikan suri tauladan dari sudut manapun kita memandang beliau. Baik kemarin yang sudah kita lihat, yaitu dari segi sebagai seorang pedagang, dan pada hari ini kita membahas tentang Rasul sebagai seorang masyarakat biasa dan pemimpin. Tentunya Nabi Muhammad SAW ini sudah kita ketahui lahir di kota Mekah dan beliau tumbuh sebagai seorang yatim. Saat lahir ayahnya pun sudah tidak ada. Kemudian di usia 6 tahun ibundanya yang dicintai meninggal, dan juga di umur 8 tahun setelah ikut kakeknya kemudian meninggal juga kakeknya, yaitu Abdul Muttalib. Kemudian dia diasuh oleh pamannya Abu Talib. Tentunya di dalam masa hidup tersebut Rasulullah SAW seperti masyarakat biasa. Beliau seperti layaknya bangsa Arab pada umumnya di masa itu. Misalkan dari masa bayinya beliau disusui oleh orang-orang yang tinggal di perkampungan, yang saat itu kebetulan Rasulullah juga disusui oleh seorang wanita dari perkampungan Sa'ad yang bernama Halimah As-Sa'diyah. Hanya saja Rasulullah SAW sebagai masyarakat biasa waktu itu di masa kecilnya termasuk masyarakat yang lemah dari segi ekonomi. Lalu Rasulullah pun tumbuh seperti layaknya masyarakat biasa, tapi beliau tumbuhnya tentunya karena seorang nabi memiliki perbedaan, yaitu sangat sempurna, sangat cepat, kekuatannya dan seterusnya. Tapi kehidupan sosialnya sama seperti masyarakat pada umumnya di kota Mekah. Bergaul, semuanya seperti biasa. Dan hanya saja Rasulullah dikenal dan diberikan julukan Al-Amin oleh masyarakat Mekah karena sifat kejujurannya yang luar biasa. Tidak sekalipun Rasulullah melakukan kedustaan, kebohongan, atau hal-hal yang berkaitan akhlak buruk yang terjadi pada dirinya. Tidak ada satupun yang disebutkan oleh masyarakat Mekah semasa Rasulullah menjadi bagian dari mereka, tidak pernah disebutkan keburukan yang dinisbatkan kepada Nabi. Baik terhadap diri akhlaknya sendiri seperti berbohong, mungkin zina atau narkoba, mengkonsumsi narkoba atau mengkonsumsi khamr, mencuri, itu tidak pernah ada dan tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai masyarakat biasa. Tapi hal-hal yang tidak mengandung kemaksiatan seperti bekerja, Rasulullah bekerja. Dari masa kanak-kanak pun Rasulullah sudah mengembala kambing di perkampungan Halimah Sa'diyah. Bahkan beliau juga membantu pamannya Abu Talib untuk ikut melakukan perdagangan. Artinya seperti layaknya masyarakat pada umumnya di kota Mekah. Bahkan beliau itu sempat juga di umur, atau ada yang mengatakan di usia 15, ada yang bilang di usia 25 tahun. Tapi kebanyakan riwayat mengatakan 15. Beliau ikut membantu gotong royong bekerja dengan masyarakat Mekah seperti yang diceritakan dalam kitab-kitab, ikut membantu merenov Ka'bah yang waktu itu diceritakan karena rusak.
karena terjadinya perang antar suku yang disebut dengan perang Fijar. Saat itu Rasulullah SAW berbaur dengan masyarakat pada umumnya membangun membangun Ka'bah, merenovasi Ka'bah ya, dengan membawa batu, mengangkat dan seterusnya. Nah, itulah kehidupan Rasulullah SAW. Tidak ada hal-hal yang berbeda yang dilakukan Nabi di kota Mekah dari masyarakat pada umumnya kota Mekah. Hanya yang berbeda dari Rasul itu adalah sifatnya. Sifatnya yang jujur, sifatnya yang tidak pernah menyakiti orang, sifatnya yang mengandung semua kebaikan. Sebelum beliau menjadi Nabi, saat beliau menjadi masyarakat biasa di kota Mekah. Hanya saja saat sudah menjadi Nabi, Nabi di umur 40 tahun setelah dapat wahyu, Nabi Muhammad SAW masih melakukan aktivitas pada umumnya kota Mekah, melakukan perdagangan dan seterusnya. Oleh karena itu, ketika Nabi hendak hijrah, beliau memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan beberapa barang dagangan yang masih ada tersimpan di rumahnya. Ini menunjukkan aktivitas Nabi seperti biasa. Begitu juga bedanya dengan kehidupan rumah tangga beliau. Beliau menikah di usia 25 tahun dengan Sayyidah Khadijah. Kemudian dia melakukan kehidupan di dalam rumah tangga seperti layaknya pada umumnya masyarakat. Alhamdulillah, hanya saja setelah mendapatkan risalah menjadi seorang nabi, di situ terjadi perbedaan. Kenapa? Di saat itu Nabi bukan lagi menjadi masyarakat biasa, tapi masyarakat yang salah satu atau bagian dari masyarakat yang terzalimi. Karena mulai timbul berbagai macam kezaliman yang ditujukan kepada Nabi setelah beliau menjadi seorang Nabi. Sebelum menjadi Nabi, tetap beliau adalah salah satu masyarakat kota Mekah yang dihormati, disegani, karena kebaikannya, karena perilakunya yang luar biasa. Tapi setelah menjadi Nabi dan Rasul justru terbalik. Beliau menjadi masyarakat yang dizalimi atau termasuk masyarakat yang mendapat perlakuan tidak baik dari kota atau dari penduduk kota Mekah. Nah, itulah kehidupan Nabi Muhammad SAW. Dan setelah beliau menjadi Nabi, disitulah mulai Rasulullah SAW mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak baik. Baik dengan cari cacian, makian, dituduh tukang sihir, pendusta, orang gila, bahkan sampai disakiti. Tapi uniknya, Nabi Muhammad SAW selama 13 tahun beliau menjadi seorang Nabi dan Rasul di kota Mekah, beliau tidak memberikan perlawanan. Beliau tidak mengadakan gerakan untuk menghentikan kezaliman yang ditujukan kepada dirinya dan kepada kaumnya yang saat itu sudah masuk Islam dengan cara kekerasan. Beliau hanya menghindar, berdoa, menjauhi dan seterusnya, tapi tidak mengadakan perlawanan yang berkaitan dengan senjata atau dengan kekuatan. Beliau hanya menghindar, berusaha menghilangkan kezaliman tadi, kemudian bersabar menjalaninya dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kehidupan Nabi sebagai masyarakat biasa di kota Mekah. 13 tahun Rasulullah SAW mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari penduduk Mekah hanya karena beliau mendapatkan risalah, mendapatkan kenabian. Setelah itu baru Nabi berangkat ke kota Madinah. Di kota Madinah inilah mulai Rasulullah sebagai seorang pemimpin. Dari sini Rasulullah mulai mendapatkan tampuk kekuasaan atau secara aklamasi masyarakat kota Madinah mengangkat beliau sebagai kepala negara, sebagai presiden, sebagai pemimpin negara Madinah. Itulah mulai kehidupan Rasulullah sebagai seorang pemimpin. Jadi bila dilihat dari latar belakangnya, Nabi memperoleh kepemimpinan itu tidak mudah. Rasulullah itu memperoleh kepemimpinan itu tidak gampang, bukan tidak ada perjuangan, tetapi 13 tahun Rasulullah berjuang. Rasulullah sabar, Rasulullah dizalimi dan sebagainya. Setelah 13 tahun pindah ke Madinah, baru Rasulullah mendapatkan sesuatu yang luar biasa, yaitu sebagai pemimpin negara. Nah, ini tentunya juga satu pelajaran untuk kita. Tidak mungkin kita memperoleh sesuatu tanpa perjuangan.
Tidak mungkin kita memperoleh sesuatu yang hebat tanpa ada ujian sebelum kita memperoleh sesuatu tersebut. Nah, begitu juga Nabi Muhammad SAW, 13 tahun Rasulullah bersabar, disakiti, bahkan ada beberapa pengikutnya seperti Yasir, Sumayyah, ibunda dari Ammar bin Yasir, itu sampai meninggal dunia, mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari orang-orang kafir. Kemudian tentunya dari bab ini juga dapat kita ambil pelajaran bahwa Rasulullah sudah kuat secara fisik dan juga mental untuk dijadikan sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang kepala negara, karena memang sudah diterpa yang luar biasa dengan penepaan yang sangat luar biasa selama 13 tahun bersama orang-orang Mekah. Jadi sudah tidak kaget lagi ketika mendapatkan cacian, atau tidak ada kaget lagi mendapatkan masalah-masalah yang mungkin bila kita lihat masalah yang menimpa beliau di kota Mekah itu sudah sangat luar biasa, membuat jiwa Rasulullah kuat, ya, secara batin dan juga secara zahir. Akhirnya Rasulullah pun menjadi pemimpin di kota Madinah. Waktu itu sebenarnya sebelum Rasulullah masuk kota Madinah, sudah ada suara-suara, yaitu untuk Abdullah bin Ubay bin Salul yang akan dijadikan sebagai pemimpin kota Madinah. Masyarakat Mekah sudah mulai membicarakan kepemimpinan itu sepertinya akan jatuh di tangan Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi setelah tibanya Rasul masuk kota Madinah, itu suara langsung semuanya pindah ke Rasulullah. Tidak lagi mereka membicarakan Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ditinggal, lalu mereka semuanya sepakat memilih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hal ini tentunya menyebabkan Abdullah bin Ubay bin Salul merasa dibuang, merasa ditinggalkan setelah kedatangan Nabi. Maka Abdullah bin Ubay bin Salul ini sangat marah sekali, dan akhirnya beliau menjadi musuh Nabi yang luar biasa, bahkan menjadi penggerak orang-orang Madinah untuk memusuhi Nabi. Itulah yang dikenal dengan orang-orang munafik kota Madinah. Jadi orang-orang munafik kota Madinah di bawah pimpinan Abdullah bin Ubay bin Salul. Kata sebagian ahli sejarah, Abdullah bin Ubay bin Salul begitu besar, begitu kuat memusuhi Rasul, salah satunya karena masalah kekuasaan tadi. Masalah kepemimpinan yang semestinya jatuh di tangannya, tapi dengan tibanya Rasul, dengan masuknya Rasul kota Madinah, akhirnya beliau tidak jadi seorang pemimpin. Itulah salah satu, ada yang mengatakan kenapa Abdullah bin Ubay bin Salul begitu memusuhi Rasulullah sampai akhir hayatnya. Karena memang selain kemunafikan yang ada dalam hatinya, juga karena sakit hati karena pemerintahan atau masalah jabatan. Dan ini tentunya menjadi pelajaran yang luar biasa dari kejadian ini. Dan akhirnya kalau bahasa kita, Abdullah bin Ubay bin Salul menjadi oposisi melawan pemerintahan Rasulullah SAW. Sampai nanti waktu Rasulullah mau mengadakan perjuangan atau peperangan di perang Uhud, itu di tengah perjalanan pasukan yang 1.000 menjadi pulang 250. Ada yang mengatakan 350 itu pulang. Jadi pasukan Rasul hanya 700-an kurang ketika menuju Uhud. Karena apa? Karena termakan oleh isu-isu yang dibuat oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi akhirnya pasukan Nabi terpecah. Nah ini tentunya karena awalnya kata para ulama disebabkan masalah kepemimpinan. Jadi Nabi datang kota Madinah, masyarakat yang awalnya sudah menggadang-gadang nama Abdullah bin Ubay bin Salul untuk menjadi pemimpin berubah ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan akhirnya Rasulullah secara aklamasi menjadi pemimpin kota Madinah, menjadi kepala negara, menjadi pemangku jabatan tertinggi di kota Madinah sebagai pimpinan, sebagai presiden
Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diangkat menjadi pemimpin negara Madinah, menjadi kota Madinah, yaitu menjadi pemimpinnya, maka beliau langsung membentuk kota Madinah. Ada beberapa hal yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam membentuk kota Madinah, yaitu kepemimpinan Rasulullah SAW. Jadi kita melihat kepemimpinan Rasul sebagai kepala negara, ya itu apa yang dilakukan oleh Nabi sebagai seorang presiden, sebagai pemimpin negara saat masuk kota Madinah. Maka yang pertama, beliau membentuk negara Madinah, yaitu dengan berbasiskan kepada piagam Madinah. Jadi beliau sebelum bergerak lebih jauh saat sudah menjadi khalifah, menjadi presiden, menjadi kepala negara, langsung membentuk piagam Madinah. Yang mana isi daripada piagam Madinah itu adalah mengatur hubungan antara kaum muslimin, Ansor, Muhajirin, kemudian antara Yahudi dan juga suku-suku lain. Karena di kota Madinah itu ada 3 agama, yaitu agama yang pertama Islam, yang kedua adalah agama musyrik, itu yang menyembah berhala, yang ketiga adalah Yahudi. Jadi Rasulullah mengatur pertama kali bagaimana menjaga baik antar hubungan agama ini. Yang tentunya di dalam Islam sendiri Rasulullah menyatukan, mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansor. Ya, pertama dia satukan dulu, yaitu tentunya disatukan antara orang-orang Ansor sendiri, Aus, Khazraj, yang tadinya bermusuhan sampai 150 tahun lebih mereka bermusuhan, turun-temurun datang Nabi, mereka dipersatukan antara orang Ansor. Aus dan Khazraj, 2 suku disatukan, didamaikan. Setelah itu Rasulullah mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Ansor. Sebagaimana riwayat dari Anas bin Malik dalam Bukhari Muslim, lama gadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah akha bainal muhajirin wal ansar. Ketika Nabi masuk kota Madinah, beliau mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor, yaitu dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah intern kuat, setelah kaum muslimin bagus persatuannya, baru Rasulullah menjaga lalu mengatur kaum Yahudi dan suku-suku lain yang ada di kota Madinah. Diatur kewajiban-kewajiban dan hak-hak setiap agama yang ada di kota Madinah. Di antara isi konstitusi atau isi piagam Madinah itu yang dibuat oleh Nabi saat pertama beliau masuk Madinah, yang pertama adalah semua warga Madinah adalah satu umat. Artinya mereka semua diikat dalam satu perjanjian untuk membela kota Madinah. Baik dari musliminnya, Yahudinya, dan suku-suku lain dari musyrikin digabung, dibuat perjanjian untuk mereka semuanya adalah satu kesatuan, walaupun berbeda agama, walaupun berbeda suku, gobila, tapi mereka adalah satu kesatuan sebagai masyarakat Madinah yang harus membela kota Madinah. Yang kedua, semua pihak muslimin, Yahudi, dan suku-suku yang ada di Madinah wajib saling melindungi dari musuh luar. Apabila ada penyerang datang dari suku lain atau dari kota lain di luar kota Madinah ingin menghancurkan, ingin memerangi kota Madinah, maka ketiga suku, ketiga kelompok tadi, Muslim, Yahudi, dan musyrikin dari berbagai macam sukunya wajib ikut serta membela, menjaga, melindungi kota Madinah. Kemudian di poin yang ketiga, Nabi ditetapkan sebagai pemimpin tertinggi dan penengah dari perselisihan yang ada. Artinya, bila ada perselisihan antara kaum muslimin Yahudi dan juga suku-suku atau agama-agama lain, apabila terjadi perselisihan di antara mereka, keputusan akhir adalah kembali kepada Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad sebagai pemimpin tertinggi dan dapat menengahkan dan mengambil keputusan di dalam setiap
permasalahan. Ini adalah yang ditetapkan di Piagam Madinah. Jadi betul-betul Rasulullah sudah membuat aturan saat beliau menjadi seorang pemimpin. Pertama kali dibuat aturan, di antara aturan yang paling penting, disatukan semua klan suku yang ada di Madinah. Semua agama disatukan. Yang kedua, mereka diwajibkan untuk melindungi kota Madinah apabila ada penyerangan dari luar. Semua kewajiban, baik agama Muslim, Yahudi, musyrikin, semua suku wajib membela negara Madinah. Dan yang ketiga, yaitu keputusan terakhir apabila ada perselisihan kembali kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah pertama yang dilakukan Nabi sebagai seorang pemimpin ketika memimpin kota Madinah. Yang kedua, adapun dasar kepemimpinan Nabi saat beliau menjadi pemimpin di kota Madinah adalah al-adlu, adalah keadilan. Ini adalah merupakan fondasi kepemimpinan Nabi saat beliau menjadi pemimpin di kota Madinah. Karena beliau tahu betul bahwa dengan adil, pemimpin yang adil itu akan menumbuhkan loyalitas masyarakat yang dipimpinnya. Tapi ketika pemimpin itu tidak berlaku adil, yaitu memilah ini yang bila melakukan kesalahan dihukum, ini tidak berlaku adil, maka ini yang menyebabkan lemahnya kepemimpinan. Kenapa? Karena masyarakat akan kecewa dan tidak akan pernah mengikuti dan menghormati kepemimpinannya karena ketidakadilan tadi. Oleh karena itu, dasar kepemimpinan Nabi setelah membuat konstitusi atau Piagam Madinah, lalu Rasulullah menjalankan kepemimpinannya sebagai kepala negara dengan penuh keadilan. Oleh karena itu, di depan Nabi saat Rasul menjadi pemimpin tidak membedakan antara kaya dan miskin dalam hukum. Tidak ada yang dibedakan. Ini kaya, hukumnya ringan, ini miskin, hukum berat, tidak ada. Tidak ada yang dibedakan di dalam menegakkan hukum. Di pandangan Rasulullah menetapkan hukum tidak membedakan kaya dan miskin. Ini tentunya kalau kita melihat hadis cukup banyak contoh-contoh keadilan Rasul ya di dalam kepemimpinan. Di antaranya mungkin pernah kita dengar hadis Usama bin Zaid dalam riwayat Imam Muslim dan riwayat Imam Bukhari, artinya dalam hadis sahih. Waktu itu ada seorang wanita dari Bani Makhzum yang mencuri. Lalu sebagian Bani Makhzum minta kepada Nabi dispensasi hukum supaya tidak dihukum dengan potong tangan. Kenapa? Karena Bani Makhzum ini adalah bangsa ningrat, bangsa yang dihormati, salah satu bangsa yang dianggap bangsa mulia di kota Mekah. Lalu mereka minta supaya tidak ditegakkan hukum kepada perempuan dari Bani Makhzum. Mereka melalui Usama bin Zaid bin Harithah minta syafaat Rasulullah SAW. Rasulullah melihat mereka ingin dibedakan dalam menegakkan hukum, maka Nabi marah sekali dan beliau memberikan nasihat di atas mimbarnya dengan mengatakan, dikatakan innama ahlaka man kana qablakum idza saraqa minhum adh-dha'if taraku idza saraqa minhum asy-syarif taraku wa idza saraqa minhum adh-dha'if aqamu alaihimul had wallahi law anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Ini hadis Bukhari Muslim. Kata Rasulullah, sungguh kehancuran orang-orang terdahulu adalah karena mereka tidak berlaku adil dalam hukum. Bila mereka melihat orang-orang kaya yang mencuri, mereka tinggalkan, mereka tidak tegakkan hukum. Tapi kalau yang mencuri orang miskin, mereka tegakkan hukum. Demi Allah, seandainya Fatimah mencuri, aku pasti akan memotong tangannya. Nah inilah prinsip kepemimpinan Nabi, yaitu adil. Tidak membedakan antara kaya dan miskin di dalam hukum. Yang kedua, menerapkan syariat secara konsisten, yaitu betul-betul menjalankan syariat Islam. Yang ketiga, tentunya menolak KKN, yaitu nepotisme dan yang lainnya ditolak sama Nabi Muhammad SAW. Tidak mentang-mentang Rasulullah menjadi khalifah,
lalu diangkat keluarga-keluarga terdekatnya. Bahkan saat beliau meninggal pun, sebelum meninggalnya beliau tidak memesan untuk seperti mertua, seperti Ali bin Abi Thalib sebagai mantunya dipesankan untuk menjadi khalifah. Tidak. Rasulullah membiarkan agar sahabat itu bermusyawarah. Dan akhirnya setelah Rasulullah meninggal, diangkat Abu Bakar. Begitu juga nanti Abu Bakar tidak memberikan pesan kecuali naik Umar, Utsman dan Ali. Artinya Rasulullah betul-betul menjauhi KKN karena hal itu akan menyebabkan tidak sukanya masyarakat yang dipimpin. Dan tentunya inilah prinsip keadilan yang cukup banyak sekali contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan adil itu dalam artian bukan berarti diberikan hukuman yang sama, tidak. Seperti kejadian al-adlu itu kan, al-adlu itu wadu'u syai'in fi mahallih. Adil itu adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi sikap Rasulullah adil dalam artian sebagai pemimpin, yaitu meletakkan hukum pada dasarnya, pada sesuai dengan kondisinya. Seperti kejadian pernah ada perempuan yang dari agama Yahudi, dari suku Yahudi, melakukan perzinahan. Padahal dia ini sudah menikah, lalu zina. Lalu orang-orang Yahudi itu minta izin kepada Nabi untuk menegakkan hukum dengan cara dipukul. Lalu Nabi bertanya, apakah di kitab kalian kalau orang yang sudah menikah lalu berzina dipukul? Kata mereka, iya ya Rasul, dipukul. Lalu Rasulullah tanya lagi, siapa di antara kalian yang paling alim? Fulan, kemari. Apakah betul kalau ada di antara pengikut Yahudi yang melakukan zina pada sudah menikah hanya dipukul? Iya ya Rasul. Akhirnya Rasulullah mengulang lagi. Ayo, siapa yang berani mengatakan mereka hanya dipukul dengan menyebut dan bersumpah dengan nama Tuhan. Dengan nama Tuhannya Nabi Musa. Lalu mereka disumpah oleh Nabi untuk bersumpah dengan Tuhannya Nabi Musa dan menyatakan bahwa perempuan yang berzina padahal dia sudah menikah hanya dipukul 100 kali. Ternyata orang-orang Yahudi tidak ada yang berani. Ulama-ulama Yahudi tidak berani dan akhirnya mereka mengaku bahwa betul di dalam Taurat perempuan yang sudah menikah dan berzina dihukumnya harusnya sampai mati atau dirajam. Nah, itulah Rasulullah adil dalam artian menegakkan hukum sesuai dengan agama yang mereka miliki. Nah, tidak dengan hukum Islam langsung, tapi sesuai dengan jalan. Kalau misalkan di situ ada Kristen lalu melanggar, akan ditanya hukum Kristen bagaimana tentang pelanggaran ini. Itu adalah sikap Rasulullah SAW. Itulah sikap Rasulullah di dalam memimpin, yaitu penuh keadilan. Kemudian di dalam ekonomi, Rasulullah SAW mengadakan beberapa gerakan atau gebrakan yang luar biasa, tidak pernah dilakukan oleh pemimpin sebelumnya. Saat Rasulullah pertama menjadi presiden, menjadi khalifah, beliau langsung selain menjaga, menata persaudaraan, persatuan yang sudah diikat dengan piagam Madinah tadi, kemudian menampakkan keadilan dalam kepemimpinan sehingga seluruh agama yang ada di kota Madinah itu sangat merespon, sangat mendukung dan mencintai Nabi karena sikap adilnya. Lalu Rasulullah memperhatikan di dalam bab ekonomi. Rasulullah SAW langsung membuat peraturan-peraturan yang mengandung pemerataan ekonomi. Dengan cara bagaimana diterapkan zakat. Jadi orang-orang yang kaya itu didatangi, diminta untuk membayar zakatnya. Nanti setelah mereka bayar zakat, lalu dibagikan kepada fakir miskin. Sehingga saat beliau menjadi pemimpin, itu kehidupan sudah luar biasa dalam ekonomi, sangat ada perubahan yang berbeda dengan sebelumnya. Kemudian dari segi ekonomi, Rasulullah melarang praktek-praktek riba di dalam perdagangan. Dan juga tentunya dilarang keras, bahkan akan dikenai hukum orang yang melakukan penipuan atau kecurangan dan juga pencurian. Jadi dalam segi ekonomi, Rasulullah menetapkan hukum secara syariat, tidak boleh ada
praktek ribawi. Ya, kemudian juga penipuan dan kecurangan, dan itu langsung Rasulullah kontrol. Sekali waktu Rasulullah waktu menyidak, kontrol pasar Madinah, beliau melihat ada seseorang yang menjual kurma, lalu Rasulullah memasukkan tangannya ke dalam keranjang kurma tadi. Ternyata di dalam keranjang itu bagian bawah Rasulullah mendapati tanah itu, kurma itu masih basah. Akhirnya Rasulullah mengatakan, siapa yang menjual ini? Saya ya Rasulullah. Kenapa Anda jual padahal di dalamnya ada kurma yang masih basah yang belum kau keringkan dan kau sembunyikan bagian bawah? Apa kata orang itu? Ya Rasulullah, saya belum sempat mengeringkannya. Maka Rasulullah mengatakan, man ghassana falaysa minna. Siapa yang menipu, yang melakukan kecurangan, ketidakjujuran di dalam jual beli, dia itu bukan dari golonganku. Nah, ini di dalam segi ekonomi Rasulullah luar biasa membuat sistem zakat untuk dimaksimalkan dan dibagikan kepada mustahik yang pas untuk mengangkat kemiskinan. Yang kedua, dilarang praktek riba, karena memang orang yang melakukan praktek riba itu dikatakan dalam Al-Quran sudah siap mengibarkan bendera untuk berperang denganku. Dan orang yang berperang dengan Nabi tidak akan pernah selamat, tidak akan pernah sukses. Maka orang yang bermain riba ini akan mengalami kehancuran. Maka Nabi melarang sekali saat beliau menjadi pemimpin praktek-praktek ribawi. Yang ketiga, selain menegakkan atau menggiatkan penarikan zakat, larangan riba dan larangan penipuan, yang ketiga Rasulullah membentuk atau membuat pasar. Karena saat Rasulullah masuk, kota Madinah itu punya pasar satu. Sekota Madinah itu hanya satu pasarnya, yaitu pasar milik Yahudi, Bani Quraidah. Jadi di Madinah ada satu pasar milik orang Yahudi, namanya pasar Bani Quraidah. Jadi ekonomi berputar di satu titik. Mungkin istilah kita adalah monopoli ekonomi. Perdagangan mereka semua, hasil panen lari ke mereka dan seterusnya. Akhirnya mereka pun menaikkan harga itu semau mereka. Keinginan mereka saja dia naikkan, dia jatuhkan. Ini walaupun yang menaruh atau yang produknya dari orang-orang Madinah asli, mereka yang bercocok tanam. Setelah mereka berhasil, mereka bawa ke pasar Yahudi. Di Yahudi itulah yang lebih banyak mengambil faedah. Mereka bisa memonopoli ekonomi Madinah. Nah, Nabi melihat seperti ini bahaya. Ini ekonomi akan tidak adil, tidak merata, karena dikuasai oleh segelintir orang. Maka Nabi pun segera di kota Madinah membuat pasar Madinah. Disebut pasar Madinah. Pasar milik orang Madinah. Untuk supaya tidak terjadi monopoli ekonomi atau pasar oleh orang-orang Yahudi. Dibuatlah pasar, jadi disebut pasar Sukul Madinah. Ketika dibuat pasar itu, maka orang-orang Madinah melihat bagaimana pasar itu tidak memonopoli ekonomi, bahkan memberikan kemudahan pelayanan kepada konsumen. Dan akhirnya pedagang-pedagang yang ada di pasar Bani Quraidah, mereka yang menyewa atau berdagang situ berpindah kepada pasar Madinah. Dan akhirnya ekonomi pun lebih dirasakan perubahannya ketika Rasulullah membuat pasar di kota Madinah. Ini tentunya kita sering mendengar seperti kaul Ibnu Mas'ud, Abdurrahman bin Auf, ketika beliau dijodohkan atau dipersaudarakan oleh saudaranya yang bernama Sa'ad bin Rabi, maka saat itu Sa'ad bin Rabi menawarkan untuk membagi hartanya dua. Setengahnya untuk dirinya, setengahnya untuk Abdurrahman bin Auf. Bahkan Sa'ad bin Rabi punya istri dua. Dan dia menawarkan untuk dia ceraikan satu agar Abdurrahman menikahi dengan istrinya tadi. Tapi Abdurrahman ibn Auf hanya mengatakan, Barakallahu laka fi malika wa ahlika. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kamu di dalam harta dan juga keluargamu. Lalu beliau katakan di hadis itu, Duluni ala sukil Madinah. Tunjukkan kepadaku di mana pasar kota Madinah. Nah, ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa Rasulullah membuat pasar kedua. Yang pertama dipegang Yahudi,
sebelum datangnya Rasul, setelah Rasul datang membuat pasar tersendiri yang disebut dengan pasar Madinah. Nah, ini tentunya apa yang dilakukan Nabi sebagai seorang pemimpin. Yang pertama tentunya membenahi dari segi masyarakatnya dalam persatuan dan kewajiban-kewajiban mereka untuk menjaga kota Madinah. Yang kedua, Rasulullah di dalam memimpin menampakkan kepemimpinan yang berajaskan keadilan. Keadilan, dan ini juga sudah menjadi mutu daripada negara kita di dalam dituangkan di dalam sila Pancasila. Di antaranya itu kan keadilan yang dipimpin oleh kerakyatan, yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian yang lanjutnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial, dan itu sudah dilaksanakan oleh Nabi, keadilan sosial. Rasulullah membuat prinsip dasar kepemimpinan adalah keadilan dalam kepemimpinan dan di dalam ekonomi. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian secara umum tentunya prinsip-prinsip kepemimpinan Nabi selain keadilan adalah amanah. Ini adalah amanah, yaitu menimbulkan kepada masyarakat bahwa Rasulullah itu adalah pemimpin yang amanah yang dapat dipercaya. Nah, bagaimana tidak? Nabi itu sebelum menjadi pemimpin sejak zaman kota Mekah sudah sering dipanggil Al-Amin, yaitu orang yang jujur, yang amanah, yang tidak pernah dusta, tidak pernah khianat. Nah, itulah kepemimpinan Nabi. Nabi ketika menjadi seorang pemimpin, dia tampakkan dan dia lihat bagaimana sifat amanah. Amanah, bersifat amanah terhadap amanah yang Allah berikan kepada dirinya. Menjalankan semua perintah, menjauhi larangan Allah. Amanah yang diberikan kepada dirinya dari masyarakat sebagai rakyat yang mengangkat beliau menjadi pemimpin. Maka Rasulullah tidak pernah mengecewakan amanah yang diberikan kepadanya. Bahkan dijelaskan oleh para ulama, Nabi itu syadidul wafa, orang yang paling bisa memenuhi janji-janji. Itu amanah. Rasulullah tidak pernah berkhianat dalam kepemimpinannya. Nah, ini tentunya sifat-sifat seperti ini seharusnya juga ada kepada pemimpin-pemimpin kita. Selain keadilan, amanah, yang jangan mengecewakan apa yang sudah dipercayakan masyarakat kepada mereka. Dan ini adalah sifat amanah yang dikedepankan Rasul. Kemudian Rasulullah juga prinsip kepemimpinannya selain keadilan, amanah, kemudian syura. Rasulullah itu dalam memimpin suka sekali bermusyawarah. Jadi tidak ada permasalahan, selalu Rasulullah bermusyawarah, ngajak musyawarah. Dan itu bisa kita lihat di dalam sejarah. Di dalam peperangan misalkan, walaupun dia sebagai seorang panglima, tetap dia itu selalu minta pendapat, bermusyawarah ketika ingin mengatur strategi perang melawan pasukan Badar atau pasukan kafir di kota Badar, di wilayah Badar. Rasulullah minta pendapat. Waktu Rasulullah mau menghadapi pasukan kafir di perang Uhud, Nabi mengajak diskusi dengan orang-orang Madinah yang akhirnya diambil keputusan mempertahankan diri di wilayah Uhud. Waktu perang Khandaq, begitu juga Rasulullah bekerja sama dan mengajak pendapat, minta pendapat. Sampai-sampai waktu Rasulullah menang di perang Badar, dapat tawanan, Rasulullah pun minta pendapat dari sahabat. Apa yang bisa kita lakukan terhadap tawanan kita? Nah, waktu itu Abu Bakar mengusulkan untuk ditahan dan ditebus. Kalau sudah ditebus baru dibebaskan tawanan itu dengan cara seperti itu, usulan dari Abu Bakar. Sementara waktu itu Sayyidina Umar mengusulkan dibunuh saja semua dan seterusnya. Artinya musyawarah itu memang menjadi prinsip salah satu dasar kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, yaitu syura. Dan ini juga sudah ada di dalam negara kita, yaitu di sila yang keempat tadi kan, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Jadi musyawarah atau syura, wa amruhum syura bainahum, itu merupakan prinsip daripada ajaran Nabi Muhammad, kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Dan kita tahu yang membuat atau yang menyusun daripada sila-sila dalam Pancasila itu juga orang-orang yang alim. Orang-orang yang ngerti dalam politik juga mengerti dalam agama. Sehingga
susunannya itu sesuai dengan syariat. Ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya, persatuan dan semua itu adalah lima-limanya itu sangat-sangat sesuai dengan keislaman. Jadi itu adalah dasar prinsip kepemimpinan Nabi, adil, amanah, syura. Yang keempat adalah rahmah, penuh kasih sayang. Rasulullah SAW sebagai pemimpin penuh kasih sayang. Dia pikirkan adalah masyarakatnya, tidak memimpin dengan garang, galak, tidak. Rasulullah penuh kasih sayang. Dan memang di hadis riwayat Aisyah, ma min syai'in, tidak ada sesuatu perkumpulan tempat yang di situ ada kelembutan kecuali zana, kecuali indah perkumpulan tadi. Wa manuziat, dan tidak dicabut rahmah tadi di satu tempat, di perkumpulan tidak ada rahmatnya kecuali illa syana, kecuali tempat itu menjadi tidak nyaman. Jadi kepemimpinan Nabi itu di kota Madinah membuat nyaman semua masyarakat Madinah. Bahkan orang yang lain agama pun sangat merasa terlindungi dengan adanya Nabi Muhammad sebagai pemimpin kota Madinah. Dan prinsip yang terakhir selain amanah, adil, syura, rahmah, yang kelima adalah tawadhu. Rasulullah SAW sebagai seorang pemimpin tertinggi di kota Madinah, tapi beliau tetap merendahkan hati. Beliau tidak pernah sombong. Beliau tidak pernah angkuh di dalam sebagai seorang pemimpin. Justru yang tampak adalah kasih sayangnya kepada orang-orang yang dipimpin, kemudian ketawaduan, kerendahan hati terhadap masyarakat, walaupun mereka jelata. Rasulullah paling tinggi, tapi Rasulullah sangat-sangat pandai mengorangkan orang. Kalau bahasa hadis, anzilun nas manazilahum, dudukkanlah orang itu sesuai dengan kedudukan mereka. Jadi Rasulullah tetap memuliakan, menghormati, tidak pernah merendahkan orang lain walaupun sebagai seorang pemimpin, dan juga tawadhu di dalam berpakaian. Artinya tidak bermegah-megah. Walaupun beliau seorang presiden sebagai kepala negara, dia sangat-sangat sederhana. Tawadhu di dalam perilaku, rendah hati, tawadhu di dalam dari pakaian. Nah, tidak menggunakan barang yang mahal dan seterusnya. Itu adalah walaupun sebagai seorang pemimpin. Nah, itulah prinsip kepemimpinan Nabi saat beliau menjadi pemimpin di kota Madinah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan hari ini. Mungkin sebelum saya tutup, kalau ada memang pertanyaan, masih ada beberapa menit, dipersilakan. Satu di tempat. Ada waktu sekitar 8 menit, Ustaz. Mungkin mohon izin. Selain jamaah, mungkin izin saya ingin bertanya terlebih dahulu, Ustaz, terkait dengan Nabi Muhammad SAW gitu ya. Mungkin selama ini, ataupun tadi sama Ustaz, terkait dengan apa yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, Ustaz ya. Bagaimana prinsip-prinsipnya, ataupun apa yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin. Mungkin perlu juga, Ustaz, terkait dengan bagaimana sikap seseorang yang dipimpin, Ustaz. Karena mungkin ada sebagian orang ketika memiliki pemimpin yang mungkin bagi mereka gitu ya, pemimpinnya tidak sejalan atau mungkin tidak segrup dengan mereka gitu, Ustaz. Sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan sebagai anggotanya, Ustaz? Karena tentu ketika sebuah tim ya tidak didukung oleh anggotanya, tentu tidak bisa mencapai tujuannya, Ustaz. Mungkin itu Ustaz, pertanyaan Ustaz. Apa dulu, Ustaz? Afwan, Ustaz, masih di mute sepertinya, Ustaz. Afwan. Oh iya, maaf. Iya, seperti yang dijelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, waktu berbicara tentang imam ya. Itu kan Rasulullah pernah bilang, ju'ilal imamu liyutamma bihi. Fa'idha kabbaru fakabbiru, fa'idha raka'a farka'u, fa'idha qala waladhdallin faqulu amin. Sungguhnya seseorang itu diangkat menjadi seorang pemimpin untuk diikuti. Ju'ilal imam liyutamma bihi, untuk diikuti, untuk ditaati. Berarti apabila dia bertakbir, kalau dia ruku, kalau dia waladhdallin amin, dan seterusnya. Artinya
Kewajiban pertama itu adalah taat. Jadi sebagai seorang pemimpin taati. Setiap pemimpin yang memimpin kita, baik pemimpin paling rendah seperti pemimpin rumah tangga seorang perempuan, ketika dia mengangkat memilih seorang laki-laki sebagai suaminya, berarti kan dia mengangkat pemimpin. Maka kewajiban pertama adalah mentaatinya. Begitu juga ketika kita memilih pemimpin tingkat RT, RW, sampai kepada presiden, maka kewajiban pertama adalah taat kepada pemimpin. Nah, tentunya dengan catatan ketika tidak memerintahkan kepada maksiat. Kalau pemimpin memerintahkan sesuatu yang mengandung kemaksiatan, maka saat itu tidak ada kewajiban untuk mengikutinya. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada satu makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tentunya apa yang pertama. Dan kita sering dengar ya, asam wa ta'ah lil iman, sama mendengar dan taat kepada pemimpin itu merupakan sebuah kewajiban, baik di dalam perkara-perkara yang kita senangi atau yang tidak kita senangi. Walaupun mungkin pemimpin ini bukan dari pilihan saya, tapi karena sudah diangkat menjadi pemimpin, maka saya yang tidak sesuai dengan keinginan saya, baik kalau kita lewat partai, tidak sesuai dengan partai saya dan seterusnya, maka tetap sebagai seorang muslim wajib mengikuti apa yang dibuat oleh aturan oleh pemimpin tadi. Tidak ada alasan karena saya nggak milih, nggak ada. Itu kalau sudah ada imam di satu masjid misalkan, seseorang yang saya kurang cocok, tapi jamaah milih dia jadi imam sholat, maka kita harus ikut. Nggak boleh kita mundur. Kenapa? Karena dia adalah yang sudah diangkat secara pilihan, secara musyawarah, secara pemilihan, dan dia menang. Mau nggak mau kita ikutin. Dan tidak boleh melawan, apalagi sampai memberontak. Maka orang yang memberontak dalam kepemimpinan yang sah itu termasuk dosa besar. Termasuk minal kabair. Termasuk dosa besar adalah mengadakan pemberontakan, kudeta untuk mengambil kekuasaan orang. Ini termasuk dosa besar. Jadi yang pertama kewajiban taat. Taat dengan yang kita sukai, tidak kita sukai. Nah, makanya dulu kan waktu Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, itu ada orang-orang datang ke Imam Ali. Wahai Ali bin Abi Thalib, bagaimana sih, kata beliau, kata mereka nih, saat Anda menjadi pemimpin kok kita perang terus? Perang Jamal, perang Siffin terus. Sementara waktu zaman Abu Bakar aman, zaman Umar aman, zaman Utsman juga aman, hanya di akhir hayat saja ada fitnah. Kok bisa ketika Anda memimpin malah rame, malah ribut terus, sementara mereka memimpin itu adem ayem, enak, tenang? Maka apa jawab Ali bin Abi Thalib? Iya, Abu Bakar memimpin tenang kepemimpinannya karena yang dipimpin itu saya. Yang memimpin Abu Bakar, yang dipimpin saya. Umar menjadi pemimpin, saya orang yang dipimpin. Utsman menjadi pemimpin, saya orang yang dipimpin. Tapi saat saya menjadi pemimpin, Anda yang saya pimpin ngeyel terus. Tidak pernah ngikut, selalu protes dengan apa yang saya tetapkan. Ini yang menjadi masalah. Jadi memang kemakmuran sebuah negara bukan hanya dari pemimpinnya saja, tapi juga ada kewajiban yang harus diperhatikan kepada masyarakat yang dipimpinnya. Kemudian tentunya sebagai orang yang dipimpin, selain ketaatan yang paling utama adalah amanah dan jujur. Dalam artian maksudnya apa itu? Yaitu dengan jujur, dengan setia melaksanakan apa yang ditetapkan dari seorang pemimpin. Nah, ini selain taat, juga mengikuti dengan penuh keikhlasan apa yang ditetapkan atau diterapkan oleh seorang pemimpin. Dan tentunya jangan lupa, yaitu loyalitas harus total diberikan kepada pemimpin yang memimpin kita, walaupun bukan tipe kita, bukan pilihan kita pemimpin yang memimpin saat ini misalkan. Tapi sebagai orang yang sudah resmi sah menjadi pemimpin, walaupun kita tidak sejalan awalnya,
tetap harus kita berikan loyalitas kita kepada mereka. Kalaupun perbuatannya ada yang tidak sesuai dengan kita ikuti. Seperti halnya dalam keadaan sholat. Ketika dia melakukan hal-hal yang nggak cocok sama kita, tetap harus kita ikuti. Kalau dia salah, tetap kita tegur. Tapi tetap kita tidak boleh keluar dari kepemimpinan orang tersebut. Sama seperti kita dalam keadaan sholat. Nah ini tentunya yang dijelaskan oleh ulama cukup banyak sebenarnya hal-hal yang perlu kita, apa yang harus kita lakukan ketika kita mendapatkan pemimpin yang kadang-kadang tidak sesuai dengan pilihan kita. Tapi tetap kita harus yang pertama taat, yang kedua berikan loyalitas, yang ketiga yaitu apa bahasa kita ini, kalau memang dia melakukan kezaliman, kita harus sabar. Itu adalah pemimpin. Makanya dalam hadis itu kan sabar walaupun dalam keadaan suka atau tidak suka. Tetap sam'an wa ta'atan itu wajib. Nah itulah kewajiban kita terhadap pemimpin yang memimpin kita. Wallahu a'lam bishawab. Nah tentunya nanti ini bisa menjadi materi tersendiri, itu sangat panjang. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, jazakallahu atas jawaban disampaikan. Afwan Ustadz, tadi sepertinya ada ya pertanyaan di chat, cuma karena saya ganti perangkat Ustadz, sepertinya hilang di riwayat chat saya Ustadz. Mungkin jamaah bisa disampaikan kembali ya pertanyaannya, bisa secara langsung ataupun bisa di chat kembali ya di chat Zoom. Atau mungkin ada jamaah yang lain yang ingin bertanya, kami persilakan. Baik Bapak Ibu jamaah, apakah ada yang ingin disampaikan kembali? Baik, jika tidak ada mungkin izin kalau tadi ada yang bertanya di chat bisa dijapri ya atau dikirim lewat grup WA, nanti saya coba sampaikan kepada Ustadz untuk jawabannya gitu. Baik Ustadz, Afwan sudah melewati 1 menit Ustadz dari jam 8. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada Ustadz yang telah berkenan hadir ya mengisi kajian kita pada pagi hari ini, dan sebelum kita tutup mohon berkenan Ustadz untuk memimpin doa terlebih dahulu. Apa dulu Ustadz? Yang bisa kita sampaikan di pagi hari ini, semoga apa yang kita sampaikan ini mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga menjadi wasilah amal soleh kita untuk Allah kabulkan hajat kita, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah ampuni segala dosa dan kekurangan kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa ata'na, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Baik, terima kasih kepada Ustadz Abdul Segaf LC yang telah menyampaikan materi kita pada pagi hari ini, dan kepada para jamaah yang telah berkenan hadir juga mengisi kajian kita pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, dan doa kafaratul majelis. Subhanaka wa humma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih pada Ustadz dan para jamaah yang telah berkenan hadir. Izin kami tutup link Zoom kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, terima kasih.